Nah, cara berjuang untuk berjihad melawan riya, di antaranya yang pertama dengan doa. Dengan doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari maupun kesyirikan yang tidak aku sadari. Riya terkadang kita sadari, terkadang tidak kita sadari. Riya terkadang kita niatkan. Kalau riya niat atau tidak? Niat, ingin dipuji. Makanya niat untuk riya. Itu kita sadari. Terkadang tidak kita sadari, ternyata di tengah-tengah, ini saya riya berarti. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari dan kesyirikan yang tidak sadari. Baca dalam sujud, baca dalam tasyahud akhir, berdoa, selipkan doa ini ya, agar kita bisa dijadikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara doa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berdoa, Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikanlah amalku seluruhnya saleh. Ya, yaitu ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah amalku seluruhnya untuk ikhlas mencari wajahmu. Wala taj'al fihi min ahadin syai'a li ahadin syai'a, dan jangan kau jadikan bagi seorang pun dalam amalan ini untuk seorang pun tidak ada. Jadi benar-benar murni untuk Engkau, tidak untuk mencari pujian seorang, tidak untuk mencari sanjungan seorang. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya. Saya ulangi doanya, Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Coba diulang. Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Sudah hafal? Belum kan? Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Nanti insyaallah untuk bisa ulang lagi ya. Baca doa tersebut. Saya sering dengar doa ini dibaca oleh imam haram ketika salat, mereka baca doa ini. Ketika salat witir di tarawih, mereka baca doa tersebut. Ini doa sangat penting agar kita tidak mengharap seorang pun dari amal soleh yang kita lakukan. Murni semua untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Hati ini luar biasa ya. Apa namanya, relung-relungnya terkadang tidak kita perhatikan, ternyata dalamnya ada riya. Ternyata dalamnya ingin cari pujian tanpa kita sadari. Maka harus kita cek benar-benar tentang isi hati kita. Ini di antara doa yang mungkin kita panjatkan agar kita terhindar daripada riya ya. Taib. Yang pertama berdoa. Yang kedua di antara usaha agar kita bisa melawan riya, di antaranya adalah kita berusaha menyembunyikan amal soleh. Menyembunyikan amal soleh sebisa mungkin. Bukan berarti kalau menampakkan amal soleh berarti riya, tidak. Tetapi menampakkan amal soleh potensi untuk riya. Menampakkan amal soleh itu bukan berarti riya, tetapi menampakkan amal soleh potensi untuk apa? Riya. Dan kita tahu bahwasanya amal soleh yang tersembunyi pahalanya lebih besar. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mau punya amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Perkataan sebagian ulama ketika memuji ulama yang lain, dia mengatakan tidak mungkin ulama ini berhasil begini kecuali dia punya amal soleh yang dia sembunyikan. Sebagian salaf memuji temannya seperti itu. Saya tidak melihat si fulan ini mendapatkan keistimewaan dari Allah begini dan begini kecuali dia punya amal soleh yang dia sembunyikan. Khabi'ah, ada khabi'ah yang dia punya yang dia sembunyikan, tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyembunyikan amal soleh mereka, bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Lihatlah Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal Zainal Abidin. Bagaimana dia mengayomi puluhan orang miskin ya, di kota Madinah. Dan tidak ada yang tahu dia yang mengayomi kecuali setelah dia meninggal dunia. Kenapa? Ketika sebelum subuh dia ngangkut gandum dan dia taruh di pintu-pintu orang-orang miskin tersebut.
Bertahun-tahun dia ayumi mereka dan mereka tidak tahu dari siapa. Sampai-sampai dia sendiri yang ngangkut gandum tersebut. Mungkin di sepertiga malam terakhir, mungkin tengah malam, nanti orang semua sudah tidur, dia ngangkut. Dia ngangkut semuanya, dia bagi-bagi. Bahkan dia tidak menyuruh orang lain, supaya benar-benar amal dia tersembunyi. Sampai ketika dia meninggal baru ketahuan, bantuan berhenti, dan ditemukan ketika dimandikan ada bekas hitam di pundaknya, di punggungnya, karena dia sering memikul apa? Gandum. Bersusah payah untuk menyembunyikan amal saleh. Bahkan di antara mereka kalau ketahuan amal salehnya, dia tidak suka kalau ada orang yang tahu. Dia tidak suka kalau ada orang yang tahu. Ya. Bukan kalau ada orang tanya-tanya, kepo, kebetulan saatnya cerita. Enggak, dia kan ngapain tanya-tanya? Apa urusanmu gitu. Kalau orang berusaha untuk apa? Ikhlas. Sebagian mereka disebutkan kalau berjihad mereka tutup wajah mereka supaya tidak ketahuan ketika berjihad, karena jihad adalah luar biasa, apalagi kalau dia jago. Seorang lihat, siapa ini orang ini? Luar biasa, membunuh musuh begitu banyak. Karena ketika dia maju di medan pertempuran menarik perhatian. Kenapa? Dia hebat dalam pertempuran. Tapi tidak ada yang tahu siapa dia. Kenapa dia tutup apa? Wajahnya. Tidak ingin orang lain tahu. Sebagian mereka ketika bersafar, disebutkan dalam kisah-kisah para salaf, ketika bersafar kemudian dia sholat malam, dilihat dulu orang semua tidur baru dia sholat malam. Kemudian sholat malam, kemudian ketika orang mulai bangun dia tidur, supaya orang menyangka dia tidak sholat malam. Kemudian ketika azan berkumandang dia pura-pura, apa bahasanya? Bahasa Indonesia apa? Ngeluet apa? Mulet. Hah? Ngulet apa mulet? Ngulet ya. Dia kata dia malam panjang gitu. Jadi tapi ada yang lihat, subhanallah, ada yang lihat ketika dia bangun, kemudian dia sholat malam, kemudian dia pura-pura tidur, kemudian dia ngulet. Dia mengatakan malam panjang, tidur nyaman. Orang yang mendengar menyangka apa? Bahwasanya dia tidak sholat malam. Sebagian salaf ada yang ketika menyampaikan ceramah kemudian dia menangis. Ketika dia mulai terisak sadar, dia mulai menangis, maka dia segera mengambil mengambil sesuatu, kemudian dia mulai mengatakan az-zukamu syadid. Kata dia, flu itu berat, seakan-akan dia flu. Dia tidak bilang saya flu, tapi bilang seakan-akan dia tahan tangisannya. Bukan kemudian tidak nangis malah pura-pura nangis. Padahal nggak ada. Dikecil lagi ini baru nangis. Ketahuan apa? Nangis. Syekh Abdul Razak ya, saya tidak lihat langsung, tapi teman cerita, dia hadir dalam kajian Syekh Abdul Razak. Ketika Syekh Abdul Razak bicara tentang hari kiamat, maka dia pun menangis, kemudian dia berusaha tahan, dia ambil air, dia minum. Tapi ternyata tidak bisa menahan dia. Tapi dia berusaha menampakkan itu di depan apa? Menangis itu ibadah ya akhi. Kalau nangis karena Allah luar biasa. Kata Nabi SAW, ainani lam tamassuhuman nar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun tahrusu fi sabilillah, dan mata yang begadang karena berjaga di fi sabilillah dalam jihad. Artinya ada orang yang tidak kuasa dia lepas, tapi dia berusaha menyembunyikan apa? Tangisannya. Lihat, maksudnya para salaf luar biasa. Mereka berusaha menyembunyikan amal soleh mereka supaya demi keikhlasan. Ini semua demi apa? Demi ikhlasan. Bukan senang malah menjadi buah bibir, jadi bahan pembicaraan. Tidak. Maka ikhwan, saya ulangi lagi, bukan berarti menampakkan amal soleh adalah riya, tidak, tapi potensi untuk apa? Untuk riya. Potensi untuk riya, pamer amal soleh. Maka seorang berusaha menyembunyikan, berusaha tidak cerita apapun. Masa lalunya jangan dia ceritakan. Tentang pengorbanannya, biar Allah yang tahu. Tidak usah cerita saya lah yang ini, saya lah yang anu, saya lah. Tidak usah. Cukup Allah yang tahu. Kau butuh pengakuan orang, kau butuh penyanjungan orang sehingga kau harus cerita. Tidak usah dulu. Saya dulu waktu belajar agama saya sampai nggak makan 3 hari. Sudah biasa aja. Apa urusanmu cerita sama orang? Tanya pada dirimu. Kau cerita buat apa? Tanya pada dirimu. Kau cerita sama orang dulu kau kelaparan 3 hari nggak makan karena belajar. Kenapa kau cerita? Tanya kepada dirimu. Kalau kau niatnya untuk motivasi, oke, nggak ada masalah.
Tapi tipis antara motivasi dan apa? Riya. Sampai ada yang tanya sama saya, Ustaz bolehkah saya cerita untuk motivasi sekalian riya? Nah ini, motivasi plus. Maka jangan kejebak sama orang yang kemudian menanyakan masa lalu kita, kemudian kita cerita. Ini jangan. Biarkan antara kita dengan siapa? Allah subhanahu. Kita ini amalan sudah sedikit, cerita lagi. Banyak oke, amalan 1 juta, cerita 100.000 masih oke, masih ada 19.000 amalan tidak kita ceritakan. Ini amalan sudah 10 yang dicerita 12. Amalan sedikit ya cerita dibesar-besarin. Iya benar kan? Amalannya 10 ceritain 20. Kok bisa? Karena yang 10 ini dibesar-besarin. Supaya kelihatan wow, kelihatan hebat, kelihatan ya akhi sudahlah, berhenti. Ya. Enggak usah. Kita saja tidak cerita amal soleh sudah pingin ria, apalagi kalau kita ceritakan. Saya sekedar cerita Syekh Abdul Razak ya, hafizahullah. Saya bergaul sama beliau lah, artinya sering berjalan bersama beliau. Beliau tidak pernah cerita amal soleh, nggak pernah. Saya tahu dari orang lain cerita, ini dulu Syekh jihad di Afgan, Syekh dulu begini, Syekh dia nggak pernah cerita. Dia nggak pernah cerita. Nggak punya saya dulu begini, nggak ada. Cerita yang wajar tentang dakwah. Tidak ada cerita saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini, nggak pernah. Nggak pernah. Dan banyak hal yang menakjubkan, tapi saya tidak cerita sekarang. Tapi intinya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, seorang berjuang untuk ikhlas diantaranya dengan menyembunyikan amal soleh. Dan pahalanya besar. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, in tubudus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayiatikum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kalian menampakkan sedekah itu oke, yang penting ikhlas. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan langsung kepada fakir miskin, kalian sembunyikan, kalian yang cari fakir miskin, kalian yang kasih langsung, itu lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, pahalanya lebih besar. Maka di antara godaan syaitan, kalau syaitan bisa menjerumuskan orang ke riya, maka dia jerumuskan. Kalau dia tidak mampu menjerumuskan orang ke riya, dia menggoda orang agar bercerita, sehingga pahala amal soleh ini tadi dalam pahala amal soleh yang tersembunyikan berubah menjadi pahala amal soleh yang diceritakan, dan levelnya jadi turun. Levelnya jadi apa? Jadi turun. Maka amal kita sudah sedikit, jangan suka cerita-cerita. Dari sini saya ingatkan kepada diri saya dan juga para hadirin hadirat, jangan suka mengupload amal soleh di medsos. Jangan, tidak perlu. Jangan ingin membuat orang berkesan kita wow, ya, kita wow, tidak perlu. Tidak perlu kita wow, tidak perlu ketika ada misalnya ada pejabat puji kita, tidak perlu kita upload pujian tersebut. Apa maksudnya antum upload pejabat puji antum? Kalau dia upload urusan dia, kita upload sendiri. Tujuannya apa ya? Oh ini Ustadz, Masya Allah, kemudian kita upload sendiri. Tujuannya apa? Ini buat untuk menunjukkan bahwasanya dakwah salaf itu mungkin, tapi rawan. Atau ada orang muji kita, kemudian kita nge-like pujian tersebut. Orang itu muji kita nge-like pujian gitu. Ente nge-like. Nge-like sendiri, orang lain yang like, kenapa ente nge-like juga? Perkaranya bukan perkara ringan, perkara berat. Ikhlas itu bukan perkara berat. Nah, antum yang sudah ngaji sunnah harusnya punya ciri khas seperti itu, berjuang untuk apa? Ikhlas. Bukan malah pamer-pameran apa? Pameran kalau misalnya ada pengajian yang hadir banyak, malah disoting banyak-banyak seakan-akan antum orang hebat. Enggak perlu itu semua. Satu dunia puji antum enggak ada faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada faedahnya. Ikhlas itu berat dan menjaganya lebih apa? Berat lagi. Saya ulangi, ini untuk kita. Ada orang nampakkan amal soleh urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sangat rawan, tapi bisa jadi dia ikhlas. Nah, antum berusaha sembunyikan amal karena itulah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali amal soleh yang harus ditampakkan ya pergi ke masjid ya nampak karena syiar. Azan ya harus keras-keras, jangan azan sembunyi-sembunyi. Itu lain cerita. Tapi yang amal soleh yang lain tidak usah cerita-cerita, tidak usah pamer. Saya pernah ke suatu masjid, datang orang ketemu saya, Assalamualaikum. Ustaz Firanda, ya. Ustaz, istri saya 4. Baru kenal sudah bilang apa istri saya 4. Ria, istri 4 ria. Apalagi waktu itu saya masih 1. Buat apa pamer-pamer seperti itu ya, buat apa? Terus nanti istri 4 nanti masuk surga. Terus istri 4 malah masuk neraka. Miring-miring iya, enggak tahu. Enggak usahlah. Apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, ketakwaan, perjuangan, cukup Allah yang tahu. Tidak usah kita cerita-cerita.
Saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu dipukulin orang, saya dulu diusir orang, saya dulu dibantai orang. Sudahlah, itu biar Allah yang tahu. Kita tidak cerita kecuali perlu atau memang nasihat untuk nasihat. Dalam ruang yang kecil, tidak untuk kita ceritakan besar-besaran atau untuk, karena riya bisa masuk kapan saja dan ujub bisa masuk kapan saja. Tapi ini yang kedua, agar kita bisa ikhlas, jangan ceritakan, jangan upload amal soleh kita. Jangan jadi orang narsis. Narsis ternyata bukan menimpa orang barat aja yang aneh-aneh, pakai baju aneh-aneh, rambut mungkin sekarang celana robek-robek, jalan miring-miring supaya orang lihat. Ternyata narsis juga ada dalam amal soleh, juga ada. Narsis, pingin dilihat orang, pingin diakui, pingin dia narsis. Setiap dia lakukan sesuatu dia pamer, setiap dia lakukan sesuatu dia pamer. Pingin jadi pusat perhatian, pingin jadi buah bibir. Waliyadzubillah, itu penyakit berbahaya yang mempengaruhi keikhlasan seseorang. Yang ketiga, yang agar kita bisa ikhlas, kita harus sadar bahwasanya pujian manusia tidak ada faedahnya. Cercaan mereka juga tidak pengaruh apa-apa kalau antum baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pujiannya selalu bermanfaat adalah pujian Allah. Yang celaannya berbahaya adalah celaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dalam kisah asbabun nuzul, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, ya. Allah mengatakan, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sungguhnya orang-orang yang memanggil namamu di luar hujuratmu, sungguhnya mereka kebanyakan tidak berakal. Disebutkan ketika Amul Wufud tahun 9 Hijriah, datang sekelompok orang Arab Badui mencari Nabi SAW. Di antara mereka ada yang berteriak, ya Muhammad, ukhruj ilaina, wahai Muhammad, keluar ketemu kami. Rasulullah SAW lagi ada urusan, disuruh keluar. Harusnya mereka nunggu, kata Allah. Harusnya mereka, walau sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau mereka bersabar sampai Nabi keluar, itu lebih baik bagi mereka. Namun mereka tidak sabar, mereka teriak, ya Muhammad, keluar. Ketika Nabi keluar, maka mereka memuji-muji. Di antara mereka ada yang berkata, ya Muhammad, inna madhi zainun, sungguhnya pujianku adalah kebaikan, ya. Dan sungguhnya inna dhammi syainun, dan sungguhnya celaanku adalah keburukan. Dia bilang gitu. Dia bilang kepada Muhammad, ya Rasulullah, dia tidak Rasulullah, ya Muhammad, inna madhi zainun, sungguhnya pujianku adalah kebaikan, keindahan, wa inna dhammi syainun, dan sungguhnya pujianku adalah keburukan. Apa kata Nabi SAW? Zakallah, yang seperti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang segala pujiannya adalah kebaikan dan segala cercaannya atau celaannya adalah keburukan, itu siapa? Allah. Adapun manusia memuji belum tentu baik, mencela belum tentu apa? Buruk. Nah, kalau kita tahu hakikat ini, jangan terpedaya dengan pujian manusia. Mau satu dunia puji belum tentu Anda baik. Dan ini terbukti dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW cerita tentang 3 orang yang pertama kali diadab dalam neraka jahanam. Yang pertama, rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. Fa utiya bihi, dihadirkan, fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang dia rasakan, kemudian dia ingat. Allah bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, qataltu fika hatta stushhid, aku berjihad di jalanmu sampai aku mati syahid. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari', tapi kau berjihad supaya kau dikatakan pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan kau masyhur pemberani, masyhur jagoan, masyhur pahlawan. Semua orang puji kamu. Terus pujian mereka bermanfaat baginya? Tidak. Summa umira bihi, ya. Maka diperintahkan, kemudian dilemparkan dalam neraka jahannam. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an, seorang belajar ilmu agama, jadi ustaz, berjuang belajar setengah mati, hafal ini, hafal anu, Al-Qur'an, hafal Qur'an, qiraah ini, qiraah anu, sanad macam-macam. Allah bertanya, wa ma amilta fi, apa yang kau lakukan? Kata dia, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtu, aku baca Al-Qur'an karena engkau dan aku ajarkan karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka qari', tapi kau mengajarkan Al-Qur'an supaya kau dikatakan ahli baca Quran. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan, Rasulullah menyebutkan banyak ahli qiraah adalah orang-orang riya. Banyak ahli qiraah orang-orang riya, ya. Maksudnya waspada. Karena kemampuan Anda untuk baca Quran yang indah, apalagi dengan riwayat itu, potensi riya besar. Tapi kalau Anda bisa melawan, Anda pahalanya besar sekali. Karena Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan mengajarkannya. Tapi kalau salah niat, bahaya. Maka Allah mengatakan, kau dusta
Kau belajar Quran, mengajarkannya supaya kau dikatakan ahli baca Quran, supaya kau dikatakan orang alim, wa qad qil, dan telah dikatakan. Semua orang kenal kau sebagai orang alim. Ini ada orang bilang, saya ini alim. Subhanallah. Dia enggak tunggu orang bilang sama dia, ngaku di sini, saya ini orang alim. Ya akhi. Ulama-ulama kita, ulama sunnah, enggak ada yang begitu. Enggak ada yang begitu. Saya sering sampaikan, Syekh Utsaimin, ini Syekh Abdul Razak cerita sama saya. Ketika Syekh Utsaimin datang ke UIM, Universitas Islam Madinah, memberikan ceramah, yang moderator Syekh Abdul Razak. Kalau saya enggak salah ingat ya. Kemudian Syekh Abdul Razak menguji, dia mengatakan telah akan menyampaikan pengajian al-allamah. Allamah itu orang alim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh langsung marah. Uskut, kata dia, diam kamu. Jangan bilang saya orang alim. Uskut. Paham? Ini malah saya ini orang alim. Saya bingung juga, kadang lihat ini maksudnya bagaimana ya. Allah mengatakan kepada orang ini, kau itu ngajar ilmu agama supaya dikatakan orang apa? Alim. Wa qad qil, dan telah dikatakan semua orang puji kamu orang alim. Tapi apakah pujian satu dunia bermanfaat bagimu? Tidak bermanfaat. Dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Syekh tidak mau dibilang orang Arab, bilang ini adalah wali Allah. Gimana wali Allah? Dari mana ada stempel di langit saya wali Allah? Ini ada malah, oh iya benar. Jangan ya akhi. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Oleh karena mereka dulu tidak suka dipuji. Mereka dulu tidak suka dipuji. Karena kenapa? Pujian itu bisa merusak keikhlasan seseorang ya. Oleh karena kita harus tahu bahwasanya ini kaidah. Pujian manusia tidak akan beri manfaat kepada Anda. Sebagaimana cercaan mereka tidak juga memberi kemudaratan kepada Anda. Kalau Anda baik, satu cerca dunia cercaan enggak ada masalah. Kalau Anda buruk, satu dunia memuji, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Manusia yang Anda harapkan pujiannya, dia hanya begitu, kadang cari muka, kadang ini, kadang karena duniawi muji-muji. Ya. Coba kalau dia lagi marah sama Anda, dia maki-maki juga. Yang Anda cari pujian ini kalau mati bau bangkai. Ini Anda mau cari pujian dari orang seperti ini. Anda sujud, Anda baca Quran setengah mati, Anda hafal ini, hafal anu, perjuangan, cuma ingin dipuji oleh orang yang kalau mati jadi bangkai bau busuk. Kalau ditaruh di depan rumah semua tidak ada yang mau dekat sama dia. Anda mau cari pujian dari orang seperti itu? Anda mau cari pujian dari orang yang belum tentu lebih baik daripada Anda, buat apa? Yang lebih baik, pujian dari orang lebih baik daripada kita pun tidak mau, apalagi yang janganlah. Kita ini lemah, hati kita ini lemah, kita ini mudah sekali untuk riya. Maka jangan berniat untuk dipuji oleh mereka. Kalau yang puji-puji itu jangan puji-puji saya ini lemah ya, tidak usah. Taib. Di antara hal yang bantu kita agar kita bisa terhindar dari riya adalah kita sering ibadah bersendirian, ibadah khalwat yang orang tidak tahu, latihan seperti salat malam, baca Quran di pojok sendirian, latihan diri untuk ibadah fil khalawat, ibadah dalam kesendirian. Bangun malam salat sendiri, tapi tidak usah bikin status, alhamdulillah lagi salat malam, tidak usah. I'tikaf di pojokan sana ya. Kita sih ingin i'tikaf sini, tapi ya gimana, i'tikaf ramai-ramai akhirnya semua orang pada tahu. Jadi berusaha ibadah sendiri-sendiri yang orang lain tidak tahu. Itu melatih kita untuk berbahagia ketika bersendirian bersama Allah. Nikmati antum salat malam sendiri, beristighfar, berdoa sendiri, enggak ada yang lihat, nikmati hal tersebut sehingga antum merasa nyaman dalam kesendirian. Ya. Tidak sedikit upload, saya sudah baca buku ini. Ini kan sudah nanti baca buku agama sendiri, tenang, nyaman. Tidak usah untuk bilang saya sudah selesai baca buku ini, saya sudah baca buku ini. Tidak perlu. Alhamdulillah saya sudah hatam ini. Tidak perlu. Saya sudah selesai qiraah ini, tidak perlu. Ya. Kalau bisa kita sendirian beribadah dalam kesendirian itu lebih baik ya. Ini diantara cara agar kita tidak riya. Kemudian kalau ada yang muji, diantaranya kita berdoa dengan doa yang diajarkan. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, janganlah engkau hukum aku atas perkataan mereka. Ada orang muji-muji kita, Masya Allah antum gini. Kita bilang, Allah, bicara yang keras, ya Allah jangan kau adab aku gara-gara perkataannya.
Kalau bahasa Indonesia gitu. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau azab aku dengan gara-gara perkataan mereka. Ampunilah mereka atas apa yang mereka tidak ketahui. Aib saya masih banyak, mereka tidak tahu. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Dan itu akan menghilangkan riya atau ujub yang menimpa kita tatkala kita sedang dipuji, ya. Tatkala sedang dipuji, ya. Taib ini mungkin di antara kiat-kiat agar kita terhindar dari riya, atau ketika riya menerpa maka kita melawan.